من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin dan taufik darinya kembali kita dapat memakmurkan masjid di antara masjid Allah ini, yang mana ini adalah di antara usaha kita, tugas kita sebagai seorang hamba untuk mengajak memakmurkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agamanya. Di antaranya adalah dengan kita tafaqquh fiddin, yaitu mempelajari, mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, di antara nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah kecintaan kita kepada ilmu al-mabni alal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu yang didasari di atas Al-Qur'an, di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diyakini dan dijalani oleh generasi terbaik dari umat ini. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan seluruh yang kita usahakan dalam rangka talabul ilmi, tafaqquh fiddin, Allah ridhoi sebagai suatu usaha dan amal soleh yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menerima seluruh usaha dan jeripayah dan pengorbanan serta perjuangan serta keikutsertaan kaum muslimin dan muslimat yang mereka berusaha untuk menjalankan, memakmurkan tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ini di atas muka bumi, yaitu masjid-masjidnya. Insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah kita akan melanjutkan di hadis yang ke-23. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'an, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur, yaitu kesucian, adalah sebagian atau separuh atau setengah dari keimanan. Alhamdulillah,
dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah walhamdulillah itu dapat mengisi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Wasabru diya, dan kesabaran adalah cahaya atau pelita. Wal Qur'an hujjatun laka, Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu atau sebaliknya. Kullun nas, seluruh manusia, yaghdu, di pagi hari pergi, fabai'un nafsahu, dia akan menjual dirinya untuk keperluan, mu'tikuha, dia akan bebaskan dirinya, au mubikuha, atau dia akan tenggelamkan dan binasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini sebagaimana dinukil dan dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau menyebutkan wa'lam anna hadzal hadis al-jalil ishtamala ala ibadatil abdan al-fi'liyah wal qauliyah wal maliyah. Ketahuilah bahwasanya hadis yang agung dan mulia ini mengandung pada praktek ibadah fisik, perbuatan, perkataan, juga dalam urusan harta. Wa ala a'malil qalbi, dan berkaitan dengan urusan hati. Wa asyara ila kulli syai'in min dzalika bil ityan bi asyrafi afradihi. Adapun berkaitan dengan urusan hati, maka dengan ditunjukkan kepada contoh-contoh yang nanti implikasinya akan disebutkan dalam poin-poin selanjutnya. Wa asyara ila ibadatil abdan al-fi'liyah bil wudu. Adapun berkaitan dengan ibadah perbuatan, diantaranya adalah dengan wudu. Wa ilal qauliyah bil dzikri. Adapun dengan perkataan, yaitu dengan zikir. Wa ilal jam'i bainahuma, dan ibadah perbuatan dan perkataan yang menggabungkan antara duanya, maka di sini disebutkan salat. Wa ila a'zamil wajibat al-maliyah biz zakah. Adapun dengan kewajiban yang paling agung dalam urusan harta, itu dengan zakat. Wa ila asyrafi a'malil qalbi bis sabri, dan dalam urusan amalan hati yang paling agung, yaitu adalah dengan kesabaran. Wa ila a'zami hujjatillah ala ibadihi bil Quran, dan penutupnya adalah seagung-agung hujjah Allah, bukti argumen Allah terhadap para hambanya adalah dengan ditutup dengan Al-Quran. Fata'ammal, maka renungilah ma asyrafahu, betapa mulia hadis ini, wa ma ajma'ahu, betapa kompleks kandungan hadis ini, li anwa'il khair, dari berbagai macam sisi kebaikan. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, intinya Al-Imam As-San'ani menyebutkan hadis ini itu mengandung urusan hati, perkataan, perbuatan, atau yang menggabungkan antara perkataan dan perbuatan. Adapun urusan perilaku, maka dengan thaharah. Urusan perbuatan, yaitu adalah perkataan, adalah dengan zikir. Urusan yang menggabungkan perkataan dan perbuatan adalah dengan sholat. Dan dalam urusan harta adalah dengan sedekah. Dan kemudian dalam urusan hati adalah diwakili dengan sabar. Dan penutupnya dari semua itu adalah hujjah Allah, yaitu adalah Al-Quran.
Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum. Kita masuk di lafaz hadis as-shalatu nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalatu nurun. Salat adalah cahaya. Berkata guru kami, yaitu adalah Syekh Muhammad Hisham Thohiri, yang dimaksud as-shalatu nur, salat itu adalah cahaya. Maksudnya adalah bahwasanya salat itu adalah cahaya bagi seseorang, di mana fil qalbi, dalam dirinya, fil nafsi, dalam jiwanya, fil qawli, dalam perkataannya, fil fi'li, dalam perbuatannya. Cahaya di mana? Cahaya fil mahsyar, cahaya nanti di padang mahsyar, wa fid dunya wal akhirah, dan cahaya dalam orang itu berada di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bahwasanya seseorang ketika dia itu berwudu, ya, maka itu adalah memberikan kesejukan, ya, kemudian memaparkan, ya, cahaya yang indah di balik wajahnya. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda as-shalatu nur, salat itu cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini kesimpulannya dua, maknanya hakiki atau yang kedua maknanya itu adalah maknawi. Adapun secara maknawi, salat itu nur, cahaya. Ya, salat itu memberi penerangan bagi siapa? Bagi seseorang. Ketika apa? Ketika sujudnya. Ketika apa? Ketika dia berdoa kepada Allah, itu ada suatu ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wajalal qamara nura, dan Allah jadikan bulan itu adalah cahaya. Kenapa? Bahwasanya bulan itu cenderung tenang untuk bisa dipandang, sejuk untuk bisa ditatap. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencari keterangan di antaranya adalah dengan apa? Ya Bilal, arihni bis shalah. Wahai Bilal, buatkanlah aku ini tenang dengan apa? Dengan salat. Maka kemudian kebalik atau kurang sejalan dengan kaidah itu, kalau sholat itu dibuat kayak olahraga. Ya, kalau sholat itu dibuat kayak olahraga, ini kurang pas, nggak sejalan dengan yang diinginkan oleh Rasul. Maksudnya dibuat olahraga apa? Nah, bukan ada yang bilang ya. Nah, sekalian rahimanallah yakin. Ini diantaranya. Dan kemudian di akhirat nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Di hari itu, di hari apa? Di hari itu, di padang mahsyar, di hari kiamat, kalian akan mendapati, yaitu apa? Orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka itu akan menyeruak baina aydihim, di hadapan mereka. Ya, yas'a nuruhum baina aydihim. Kemudian mereka bahkan berdoa lagi, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Mereka sudah dikasih cahaya, kemudian mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong tambahkan cahaya ini. Maka kemudian dari situ, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, para ulama menyebutkan wa min hadza, dari sini, ya, dari sini, yaitu apa? Kerugian bagi seseorang yang di dunia tidak sholat, ya, yang mana di dunia mereka tidak sholat. Kenapa? Karena mereka menyebutkan orang beriman itu dapat cahaya. Ada yang minta ditambahkan cahayanya dari mana? Satu, dari wudu. Kemudian yang kedua, ya, sholat itu sendiri sudah cahaya. Kemudian berangkat sholat subuh itu sendiri. Basyiril masya'ina fi dzulami bin fi dzulami bin nuritam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira orang yang dari siapa? Dari keluarganya, dari orang beriman. Dan maka di hari itu kalian lihat orang-orang munafik, yang laki-laki, yang perempuan, mereka mengatakan apa?
Naktabis min nurikum. Tunggu dulu, tunggu. Jangan buru-buru. Naktabis min nurikum, bagi cahayanya. Ya, bagi cahayanya. Karena disebutkan di dalam hadis az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah, bahwasanya kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Tafsiran ulama ada dua. Kegelapan yang dimaksud adalah hakiki. Kalau dibawa dalam hadis tadi, memang ada suatu saat itu nanti kondisinya adalah gelap dan tidak bisa diterangi kecuali dengan cahaya, dan cahaya itu diambil dari wudhu dan sholat. Allah Ta'ala bishawab. Kemudian yang kedua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-shadaqatu burhan, dan adapun sedekah itu adalah bukti. Sedekah adalah bukti, al-bayanul wadih, bukti yang jelas. Sedekah itu bukti yang jelas. Bukti yang jelas atas apa? Atas keimanan seseorang. Loh, kok apa kaitannya sedekah sama keimanan? Dan kata kuncinya adalah bukti yang jelas. Dalam segitiga itu apa hubungannya? Sedekah, iman, bukti yang jelas. Mana garis-garisnya? Itu cuma sudut-sudutnya doang. Ya, iman, sedekah, bukti yang jelas. Itu cuma sudut-sudutnya. Lalu garis-garisnya apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka Allah sebutkan, ya, la tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan keimanan yang levelnya meningkat kecuali mensedekahkan sebagian dari yang kalian cintai. Dari situ ada isyarat orang kalau bersedekah, ya, ada kalanya pasti mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Kenapa yang dia cintai? Allah sudah menyebutkan di ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya orang itu pasti sangat mencintai apa? Harta, hubba, dengan kecintaan yang sangat amat. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya kalian mencintai harta dunia itu sangat syadid, sangat keras. Nah, apa sih? Di sini masih umum lafadznya. Wa innahu lihubbil khair. Yang dimaksud khair di sini dunia, mencintai dunia itu sangat keras. Ini masih umum. Disebutkan di dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, ya, wal qanatil muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Di situ dirinci. Dunia itu isinya apa? Satu, kalau nggak isinya apa? Hubus syahwat minan nisa. Orang kalau sudah mapan, belum mapan aja, sudah ABG aja, Pak. Sudah gitu. Nah, ini nomor pertama. Nah, nisa. Kemudian yang kedua apa? Wal banin. Wal qanatil muqantarah. Apa itu? Minaz zahab. Ya, zahab itu emas. Emas itu mata uang, mata tukar menukar di zaman ini dengan uang. Wal fiddah wal khail musawwamah. Ya, khail itu adalah alat bertempur, kendaraan bertempur. Di zaman ini diganti apa? Perumpamaannya dengan apa? Berbagai macam kendaraan. Wal an'am, yaitu dengan aset. Wal harth, juga aset. Tadi aset bergerak, yang ini aset yang tidak bergerak. Sudah Allah sebutkan, ya wanita, ya anak, ya kendaraan, ya uang, ya aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Allah katakan zuyyina linnas hubbus syahwat. Berarti hukum asalnya itu. Allah menyebutkan apa? Manusia itu cinta dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma.
kemudian yang ketiga itu dirinci zuyyina linnasi hubbus syahwat dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada yang dari 3 unsur ini bisa dia keluarkan pada sesuatu yang gak kasat mata sekarang, itu sudah jadi bukti. Nah, itu sudah jadi bukti bahwasanya ada bagian, ada burhan. Ya, ada burhan, ada bukti bahwasanya dia itu iman tentang hari akhir. Makanya Allah menyebutkan apa buktinya dari hal yang paling sederhana. Apa dalam hal yang paling sederhana? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Siapa orang itu iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamunya. Minimal orang datang ke rumahnya bertamu, minimal apa? Air putih. Ya, dalam urusan air putih saja, ya, ini kan sesuatu yang kita miliki. Ya, sesuatu yang kita miliki, yang kemudian air putih itu kita belikan, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Afdolus shadaqah saqil ma. Di antara sedekah yang paling bagus, yang paling baik adalah saqil ma, yaitu apa? Memberi minum. Ya, mungkin bahasa-bahasinya, waduh, nggak punya apa-apa nih, cuma air putih. Bahasa-bahasinya dalam hati di belakang, mudah-mudahan ini jadi hitungan tambahan. Rasul mengatakan apa? Afdhalus shadaqah. Maka masyaallah muslimin rahimanallahu itu. Jadi kolerasinya tadi kan saya sampaikan apa? Ini sedekah. Sudutnya satu sedekah. Kemudian habis itu apa? Iman. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti yang nyata. Itu kan sudutnya. Garis-garis yang menghubungkannya apa? Tadi bahwasanya manusia itu cinta ini sangat seluruhnya dan itu. Nah, kalau misalnya dikeluarkan meskipun sedikit, pasti ada bagi seorang muslim itu gambaran dan keinginan, ya, gambaran dan keinginan, harapan yang dia keluarkan itu bisa ketemu lagi nanti di hari kiamat. Itu burhan. Itu kalau misalnya yang dikeluarkan apa? Air. Makanya Nabi Ibrahim gak tanggung-tanggung, langsung motong apa? Nah, ya, langsung motong hewan yang besar itu, halal. Nah, ini yang selanjutnya, was-shadaqatu burhan. Jadi itulah, ya, sedekah apapun, mau 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya, ya pasti itu ada bagian dan orang itu pasti cinta. Nah, buktinya apa? Kalau misalnya belanja di mana, kembalian pulang 1.000 aja, kurang kembaliannya. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, was-sabru, dia apa? Sabar. Dia adalah cahaya. Apa bedanya nur dengan dia? Ya, bedanya nur dengan dia adalah bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Khudair menyebutkan kalau nur itu cenderung tadi apa Pak? Lembut, sejuk. Kalau dia itu adalah cahaya yang terang benderang dan mengkonsekuensikan ada sisi panas. Itu adalah wafihi hararah, yang namanya dia seperti itu. Makanya Allah mensifati Al-Quran itu dengan nur, mensifati qamar, bulan itu dengan nur, cahaya yang indah, yang sejuk. Tapi memberikan sifat untuk matahari dengan dia, yaitu adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang panas. Nah, di sini katakan as-sabru dia, yang namanya kesabaran itu apa Pak? Pasti ada sisi panasnya. Ya, pasti ada sisi panasnya. Sebagaimana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qalbid, ya, yauma al-qalbidu 'alal haq
ya apa namanya, kal qabid alal jamar, ya orang yang melakukan sunnah di hari itu kal qabid alal jamar, seperti apa, yang memegang bara yang panas. Kenapa? Mereka butuh kesabaran yang sangat dan ekstra. Nah, ya, yaitu apa? Menjalani takdir dari Allah. Kalau kita lihat banyak para nabi, ujian kesabarannya di titik ini, Pak, berat. Nabi Nuh ditakdirkan ternyata yang kufur dengan ajarannya siapa? Nah, takdir yang harus dilalui oleh Nabi Nuh, melihat keluarganya sendiri tenggelam di depan matanya, itu berat, takdir. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nabi Isa, kemudian ibundanya difitnah, takdir. Ngadepin apa? Omongan manusia, takdir ya, bahwasanya dikatakan seperti ini dan seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad, Masya Allah, dihadapi dalam kondisi apa? Kedua orang tuanya terlahir tidak ada. Kemudian beruntun antara pamannya, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian habis itu adalah anaknya yang lain, kemudian habis itu adalah putrinya, ya, yang dinikahkan kepada Utsman dan seterusnya. Beruntun ujian Nabi Muhammad menghadapi apa? Takdir al-aqdarillah. Makanya para sekalian rahimanallahu iyyakum, ya, di antara ujian yang paling besar, kesabaran yang paling besar adalah sabar kalau harus menghadapi takdir. Ujian ini, ujian itu. Nah, maka ketika menghadapi takdir butuh kesabaran yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, kalau kaum muslimin itu nanti akan bersabar, Allah nggak tanggung-tanggung langsung nyebut level sabarnya kayak apa, Pak? Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti level kesabarannya ulul azmi. Allah nggak nyebut al-anbiya wa rusul, langsung ke level yang paling tinggi. Masya Allah. Ketika baca ayat itu fasbir, kenapa Allah menyebutkan? Isyarat bahwa lihat dari mulai Nabi Adam, takdirnya diturunkan dari surga. Atau kita lihat yang ini deh, yang 5 ini. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya, kelihatan banyak di antara Nabi 5 ini diuji takdir oleh Allah Ta'ala. Memang ada takdir itu kan 3, taat, maksiat. Tapi kalau seorang tersebut itu menikmati ibadah melakukan ketaatan itu jadi nikmat. Meninggalkan kemaksiatan sudah biasa. Nah, yang ini tinggal ketika harus menghadapi apa? Takdir itu. Dari mulai, nah silahkan dari mulai Nabi Nuh sampai kemudian Nabi Muhammad yang 5 itu, ya. Nah, wa'asyiral muslimin rahimanallah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan wasabru dia, kesabaran itu adalah panas. Nah, ini yang disebutkan oleh siapa namanya? Tadi saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari siapa? Saya Abdul Karim Al-Khudair. Nah, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hisham, ya, Muhammad Hisham Muhammad Tahiri, beliau menyebutkan sisi bedanya antara Nur dan dia adalah bahwasanya orang kalau sedang punya masalah atau problematika yang carut marut gak karu-karuan, ka'annahu fid dhulumat, seorang itu seakan-akan berada di dalam kegelapan. Makanya lost control, kemudian tak terkendali, kemudian endingnya bilangnya khilaf dan seterusnya.
Karena apa? Seakan-akan berada dalam kegelapan. Dan beliau mengatakan, orang yang berada dalam kegelapan mungkin dia masih dapat nur, tapi nggak dapat yang namanya dia. Contoh, orang nyemplung ke lautan. Ya, nyemplung ke lautan jarak berapa dalam? Dia di dalam masih ngelihat terangnya ikan, masih ngelihat ikan, masih ngelihat benda-benda di dalam laut, masih. Artinya apa? Dia masih dapat yang namanya nur. Tapi apakah dia dapat yang namanya dia? Enggak. Kapan dia dapat dia? Ketika dia keluar dari dalam lautan, dia di luar, di dalam lautan dia ketemu ikan, dia terumbu karang dan seterusnya, dia bisa. Kenapa masih bisa melihat? Masih bisa dapat apa? Nur, terang. Karena kalau nggak ada terang ya seperti kita mati lampu, melek, meskipun melek gini apa Pak? Udah dimelototin ya tetap aja cuman ada satu warna, yaitu apa? Hitam. Sudah. Itu berarti benar-benar nggak ada apa? Nggak ada nur. Sudah mati lampu, tapi ada rembulan di dalam rumah, masih kelihatan apa? Ada terang-terangnya. Itu masih dapat nur. Dapat dia? Enggak. Nah, kapan? Itu seperti misalnya orang di dalam laut. Kapan dia dapat dia? Ketika dia keluar ke permukaan laut, nongolin palanya, langsung apa? Terkena itu cahaya matahari. Makanya Allah sebutkan dalam kasaran itu yang namanya dia adoat mahaulahu. Ya, yang namanya dia itu pasti akan menerangi apa? Samping-sampingnya. Begitulah orang, kata beliau, permisalan orang yang lagi punya masalah, problem, udah hiruk pikuk macam-macam. Kalau dia punya kesabaran, efek sabarnya itu bukan buat dia, tapi petunjuk buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalnya masalah besar, gak punya sabar dan dia gelap, ketika gelap bukan hanya bumerang buat dia, efeknya bagi orang yang ada di sekitarnya. Makanya Masya Allah, ketika beliau menjelaskan, ya Masya Allah ya, ini beliau menjelaskan as-sohudiyah. Kenapa lafadznya dia bukan apa? Bukan nur. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi itu Pak ya, poinnya adalah kenapa dia? Satu, dia itu apa? Mengandung panas, seperti panasnya para al-anbiya wa rusul ulul azmi bersabar. Kemudian yang kedua, yaitu adalah apa? Yang namanya dia itu adalah tadi, ya, berada dalam titik terendah dan tidak mendapatkan sesuatu apapun, tapi bisa dapat terang, itu masih nur, tapi belum dapat dia. Dia itu kalau sudah berada di permukaan kelihatan semuanya, itu adha al-mahawla. Jadi bisa adha al-mahawla, apa, terang ya semuanya. Adzan ya. Nah, ya kita adzan dulu, nanti insya Allah kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Bahwasanya Al-Qur'an itu hujjah buatmu atau atasmu. Ya, artinya adalah hujjah, ya, pendukung atau sebaliknya, atau nanti akan yang menyerang. Yang pertama adalah ketika disebutkan lafaz Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an sendiri atau di dalam hadis, setidaknya ada dua makna. Yang pertama adalah yaitu sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Isyam Thahiri, bermakna al-alamiyah atau bermakna al-masdariyah, alam atau masdar. Apa bedanya? Yaitu adalah al-alamiyah atau al-masdariyah. Kalau bermakna al-alamiyah, yaitu adalah Al-Quran, yang mana pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril, ya, kemudian terjaga, maksum, kemudian membacanya adalah ibadah dan seterusnya. Al-Quran sebagaimana yang kita kenal dengan Al-Quran, ya, sebagai kitab suci yang terjaga dan istilah. Nah, ini adalah kalau dimaksud. Jadi Al-Quran itu ada dua secara tafsiran bahasanya, ada bermakna al-alamiyah atau yang kedua bermakna al-masdariyah. Kalau yang bermakna al-alamiyah adalah Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri, ya Al-Quran kitab suci, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah rahmat dan seterusnya. Nah, seperti Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini petunjuk kepada jalan yang terbaik dan lurus. Yang dimaksud seperti itu berarti apa? Ya kitab suci Al-Qur'an. Nah, yang kedua, al-masdariyah, ketika disebut ada lafaz Al-Qur'an, redaksi tulisan bahasa Al-Quran di hadis atau di sunnah, makna yang kedua adalah al-masdariyah. Apa al-masdariyah? Yaitu al-fi'lu, perbuatan kita membaca Al-Quran. Contoh, wa aqimis shalah liduluki syamsi ila
ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, dan Quran fajar itu disaksikan. Maksudnya apa? Quran di waktu fajar. Apakah Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita itu disaksikan atau apa maksud? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan. Maksudnya apa? Apa? Iya, yang maksud adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh itu ngapain kaitannya dengan Al-Quran? Di sholat subuh membaca Al-Quran. Berarti maksudnya adalah sesungguhnya bacaan Al-Quran di sholat subuh itu akan mendapatkan persaksian. Jadi maksudnya apa? Kalau yang maknanya al-alamiyah, ya Al-Quran sebagai kitab suci. Tapi kalau yang maknanya adalah al-masdariyah, berarti Al-Quran sebagai sesuatu yang kita baca, perbuatannya. Jadi kalau alamiah penisbatannya ke sono, kalau al-masdariyah penisbatannya kepada diri kita sendiri. Ya, perbuatan kita ngapain kepada Al-Quran? Membaca Al-Quran. Jadi perbuatan inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan kita di waktu subuh terhadap Al-Quran itu ada disaksikan oleh para malaikat. Fahimtum tentang perbedaan ini? Nah, contohnya, nah itu kan. Nah sekarang begini, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran ini akan menjadi pembela. Mana bentuk pembelanya? Maka nanti di hari kiamat, satu, ya, maka orang innal Qur'an was-shaum yashfa'ani li ashabihima. Sesungguhnya yang namanya Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Al-Quran akan mengatakan, ya Rabb, inni mana'tuhu, ya sesungguhnya saya telah mencegah orang itu dari yang namanya tidur, ya, ana al-lail wan nahar, malam atau siang hari. Karena apa? Membaca Al-Quran. Ya, fasyafi. Maka kemudian Al-Quran itu memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, saum. Saum juga nanti akan menjadi pembela. Ya Rabb, ini mana'tuhu, saya melarang, telah mencegah orang itu dari makan, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat. Nah itu kan hujjah. Al-Quran itu nanti akan memberikan apa? Ya Rabb, jangan diapa-apain, itu orang sudah membaca Al-Quran. Akhirnya menjadi apa? Pembela. Yang kedua, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sesungguhnya orang baca Quran, Al-Quran itu akan nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Kemudian baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahu maka nanti Al-Baqarah dan Ali Imran datang di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan, yaitu apa? Awan yang besar yang akan menaungi orang yang membaca tersebut. Kemudian surat Al-Kahfi, ketika orang baca surat Al-Kahfi akan mendapatkan cahaya lagi. Itu adalah hujjah, yaitu apa? Pembela. Tapi dari sini, bahwa sekalian rahimakumullah, di poin ini sudah paham ya? Al-Quran hujjatun laka, sudah paham? Jadi maksud hujjah itu apa? Akan menjadi pembela. Contohnya tadi apa? Al-Quran dan puasa akan menjadi pembela. Ya Allah, ya dibelain sama Al-Quran dan puasa. Dan seterusnya, tadi ada 4 contoh. Poin yang kedua, dari situ sebagian dari ahlul kalam mengatakan dan berdalil, tuh buktinya Al-Quran itu makhluk. Paham nggak? Dari dalil yang mana? Dalil yang mengatakan, ya Rob ini mana'tuhu, ya Rob saya itu sudah mencegah ya orang ini dari puasa dan tidur dan seterusnya. Berarti Al-Qurannya ngomong. Al-Qurannya ngomong berarti Al-Qurannya apa? Makhluk. Udah khatam belum belajar? Nah, dijawab oleh para ulama, dan inilah tadi mengapa Syekh Muhammad Hisham di awal beliau mentanbih sekali
setiap lafaz ada di tulisan Al-Quran itu punya dua makna, makna A atau makna B. Salah menerjemahkan dolal, salah dalam menafsirkan bisa kelibet tadi itu. Nah, hadis-hadis yang bercerita tentang apa? Ini manatuhu, Al-Quran berkata, ya Allah, saya telah mencegah orang ini gak tidur pagi dan tidur malam karena membaca Al-Quran. Kemudian ya Allah, berikan dia syafaat. Dan kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah dan Ali Imran datang dengan menjadi awal. Itu kan makhluk semua. Dijawab oleh para ulama, apa jawabannya? Yang berbicara, yang memberikan syafaat, yang menjadi amal itu adalah amalan seseorang ketika membaca Al-Qur'annya. Bukan Al-Qur'annya, amalan kita. Amalan kita nanti di hari kiamat, jangankan di hari kiamat, dikubur saja amalan kita tuh berubah bentuk. Ya kan, ketika ada orang itu masuk ke mana? Di alam kubur, datang kepadanya seorang laki-laki, syakluhu thayyib warihuhu thayyib, bentuknya bagus, kemudian wanginya juga bagus. Man anta, siapa engkau? Orang itu, sosok itu mengatakan apa? Ana amaluka sholih, saya adalah amal sholih. Jadi ketika kita baca Quran, ketika kita sholat, ketika kita sedekah, ketika kita senyum, semuanya nanti menjadi apa? Ya, berubah menjadi sesosok yang berjasa, membentuk dan seterusnya. Nah, itulah amal kita. Ya. Jadi amal kita itu nanti di hari kiamat dikubur itu bukan maknawi, ya, tapi bisa apa? Ada bentuknya. Nah, sebagaimana sedekah kita nanti ada bentuknya dan seterusnya, amal soleh kita apapun ada bentuknya. Dan amal soleh kita ketika membaca Al-Quran, ya kita kan baca Al-Quran nih, kita baca Qul huwallahu ahad, itu kan baca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran kita itu bukan Al-Quran yang berubah bentuk, tapi amal soleh kita. Ketika kita mengamalkan amal soleh, nah amal solehnya itu nanti akan jadi bentuk, dan dia itu nanti sebagaimana dia keluar dari mulut kita, sebagaimana dia itu dihasilkan dari tenaga kita, dia itu nanti akan berbentuk dan berwujud dan kemudian membela itu. Ya, kita baca surat apa Pak? Al-Baqarah sama Ali Imran, banyak. Yang kita keluarkan juga banyak. Sekarang begini, emang sesuatu yang keluar itu bisa berbentuk. Mulai kalau ngajak ngomong kayak gitu berarti ngajak apa? Sekarang begini, kenapa kita tutup begini? Apa katanya? Ini ada droplet yang nggak kelihatan mata. Kalau diukur ada bentuknya sudah. Bisa dilogika, bisa kan dari dulu pernah saya bilang. Apapun yang Allah katakan dalam Al-Quran Sunnah pasti ada contohnya dalam kehidupan. Kita mampu ngasih contohnya atau enggak, tinggal itu aja. Seperti itu. Ini ngomong kayak gini, makin masalah. Kan ada droplet yang ukurannya segini dan seterusnya. Apa tuh droplet? Droplet lebih. Ya, tinggal buka Google lah apa pengertiannya. Seperti itu. Fahim ya. Nah, tapi kalau misalnya itu dikumpulin, mungkin akan dari 60 tahun orang ngomong itu pasti juga mungkin akan kelihatan bentuknya. Contoh debu. Debu nggak kelihatan. Coba kipas. Ya, sekian lama nggak dibersihin apa? Kelihatan juga. Seperti itu. Nah, makanya Bapak sekalian, jadi yang dimaksud tadi bukan Quran makhluk, tapi amal kita ketika itu keluar memang nggak kelihatan, tapi kalau banyak akan membentuk, dan itulah nanti yang akan jadi pembela kita. Makanya beliau katakan Al-Quran hujjatun laka. Ini maksudnya apa? Dari sisi masdariyah, bukan dari sisi alamiah. Kalau yang dari alamiah, ya itu pasti membawa tafsirannya adalah berarti Al-Quran adalah makhluk.
Nah, lanjut aja Pak ya, tanggung. Wa kullun nasi yabdu, dan ini kesimpulan dari semua, dari awal dari atas tuh titiknya di sini. Kullun nas, semua manusia pergi pagi hari, pergi keluar. Faba'i'un nafsahu, dia akan menjual dirinya sendiri untuk dua tujuan, dibebaskan atau dibinasakan. Sekalian rahimanallahikum, kata kuncinya 3: menjual, membebaskan, atau membinasakan. Terus terang dulu, saya membaca redaksi ini tuh bingung maksudnya apa. Ya, setiap orang setiap pagi keluar menjual dirinya, membinasakan atau membebaskan. Kata kunci yang pertama adalah dari kata bai'. Apa bai'? Menjual. Yang belajar fikih, siapa yang belajar fikih? Apa pengertian bai'? Bai' pengertiannya adalah al-bai'u mubadalatu malin bimal. Adanya pertukaran harta dengan harta, itu namanya jual beli. Penjual beli, jual al-bai'. Menjual itu pasti gitu, ada pertukaran, mubadalah, imma yang ini ngasih uang dikasih nasi, atau yang ini ngasih tenaga dikasih apa? Dikasih uang, ya seperti itu, ya jasa, intinya ada pertukaran. Nah, setiap orang pasti begitu, baik. Setiap orang pagi pasti ada itu, ada apa? Setiap yang namanya jual beli itu ada sisi yang kita berikan dan sisi yang kita ambil. Itu pasti yang namanya jual beli gitu. Ya kalau diberikan gak ada diambil, bisa jadi ngerampok dan macam-macam. Tapi kalau jual beli pasti gitu, ada yang diberikan, ada yang kita ambil. Nah pertanyaannya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan fabaiun. Setiap pagi orang pasti gitu. Ada sisi yang dia berikan dan ada sisi yang dia ambil. Lalu yang dia berikan itu apa? Apa yang kita berikan dan kita ambil? Contoh, pagi kita kerja, kemudian habis itu pulang bawa oleh-oleh. Kemudian pagi kita usaha, pulang bawa untung. Kemudian dan seterusnya, seperti itulah rule-nya. Nah, itu contohnya. Lalu yang dimaksud di sini apa secara konteks besar? Fabai'un nafsah, orang itu pasti akan membeli, menjual. Pasti akan ada dari diri kita yang kita berikan dan akan kita ambil. Apa itu yang kita berikan? Yang kita berikan adalah satu kesempatan umur. Umur itu pasti kita keluar apa? Orang kerja, akad-akadnya atau pasti umurnya dihabisin untuk di situ. Dan seterusnya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam innaka anta ayyamun. Wahai anak Adam, sesungguhnya antum itu hanya kumpulan hari-hari saja. Kullama dhahaba yaumuka, setiap satu hari berlalu, dhahaba ba'duka, pasti ada yang merotol dari anggota tubuhmu. Kalau seandainya umur orang itu digambarkan dalam sebuah bentuk, satu hari merotol satu hari merotol satu, sampai nanti tinggal apa? Ketika umurnya ditargetkan 60, takdirnya 60, kemudian berlalu 30 tahun, berarti dia Bapak merotol itu separuh. Seperti itu. Dan realitanya begitu. Satu demi satu anggota tubuh kita ini merotol. Dari mulai rambut habis, mohon maaf, kemudian dari mulai gigi, seperti itu, dan seterusnya. Permisalan dikatakan oleh Ibnu Hajar, Imam Hasan Al-Basri itu, innaka anta ayyam, manusia, tidak usah banyak bertele, nggak usah banyak bahasanya, petakilun ya, seperti itu. Innama anta ayyam, engkau itu cuma kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumuka, satu hari berlalu, itu pasti satunya akan merotol. Nah itu. Jadi kita itu fabai'un nafsah, manusia itu yang akan diberikan apa berarti?
Dari diri dia yang akan diberikan apa? Umurnya. Harinya, 1 hari, 1 umur. Kasih. Dapatnya apa? Ini dapatnya apa? Nah, namanya jual beli kan gitu. Beli, ngasih, dapat. Kita dapatnya apa? Ada yang dapatnya ngejar dunia, ada yang dapatnya kejar akhirat, ada yang dapatnya kejar dunia untuk urusan akhirat, nyari nafkah untuk dirinya, harga diri, ini dunia. Kemudian dalam urusan akhirat, memberikan nafkah keluarga, urusan dunia dalam jalan akhirat, menuntut ilmu dan seterusnya, mengaji, mencurahkan waktu, duduk di majelis seperti ini. Lain diantaranya, ya, umur kita habis di sini. Cuman untuk apa? Jalan akhirat. Makanya kemudian habis itu, dalam istilah orang sini, lo jual, gue beli gitu. Makanya Allah gitu kan apa? Inna Allah, kita kan jual nih, kita ngasih, ya kita ngasih. Kemudian Allah yang beli. Apa di Al-Quran Allah katakan? Inna Allah ashtaro minal mu'minin. Sesungguhnya Allah yang beli. Ini umur kita tuh misalnya 60 tahun. Umur kita tuh 60 tahun. Kita keluarin tuh 1 hari 1. Siapa yang mau beli? Tiap hari kita keluarin itu umur. Siapa yang mau beli? Allah bilang dalam Al-Quran, Inna Allah ashtaro minal mu'minin. Allah kasih tawaran yang paling depan, gede tawarannya. Inna Allah ashtaro minal mu'minin. Allah beli dari orang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum. Makanya tadi Ibnu Hasan Basri mengatakan apa? Bahwasanya hari kita itu, diri kita itu cuma hari-hari. 1 hari berlalu merotol tubuh kita. Allah katakan apa? Inna Allah ashtaro minal mu'minin. Allah beli diri kita. Ya, Allah jual, gue beli. Kita jual diri kita, Allah yang beli. Dapatnya apa? Bi'ana lahum jannah. Allah ngasih apa Pak? Ngasih cek. Ceknya apa? Pintu masuk surga. Makanya yang seperti itu, innallaha ashtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah kita yang ngejual, Allah kita jual, Allah beli. Allah beri dari diri kita apa? Kita punya apa? Mulut kita bisa apa? Zikir. Tenaga kita bisa apa? Bantu orang. Tenaga kita bisa apa? Menolong orang. Tenaga kita bisa apa? Cari nafkah, ngapain? Bantu keluarga dan seterusnya. Allah beri itu. Apa ceknya? Allah kasih cek bi ana lahul jannah. Nih, buat antum mahal. Bagi hadis yang lain Allah sebutkan, ala inna silatallah ghaliyah. Allah itu beli sesuatu yang mahal. Masyaallah muslimin rahimanallah yakum itu. Jadi kalau misalnya tiap hari kita keluar amal baik, zikir, sholat sunnah, puasa, baca Quran, membantu orang, senyum, berbuat baik kepada manusia, menyayangi manusia dan seterusnya, Allah yang akan beli. Jaminannya surga. Tapi kalau itu enggak, nah itu kalau misalnya seperti itu berarti apa? Masuk lafaz. Kalau itu dilaksanakan, masa kata kunci yang kedua apa? Famu'tikuha, bebas. Oh, bebas sudah. Sudah dikasih tiket surga, sudah bebas, tinggal masuk. Tapi kalau nggak dilakukan itu, setiap pagi keluar, pulang sore, nggak ada amal soleh, nggak ada kebaikan yang dilakukan, nggak ada kebajikan yang ditabung dan seterusnya, dapat apa? Kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asal? Allah sebutkan dalam Al-Quran hukum asal manusia 5. 1. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. 2. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bodoh. Ya Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan gak tahu apa-apa, gak punya ilmu. Kalau gak punya ilmu maknanya apa? Bodoh. Kemudian yang ketiga, manusia itu semuanya rugi. Innal insana lafi khusrin. 4. Dolal, sesat. Dalilnya di hadis yang selanjutnya nanti, ya ibadi kullukum
dolun. Wahai sekalian manusia, kalian itu hakikatnya adalah tersesat. Illa mahadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk. Kemudian yang kelima adalah laknat, diliputi oleh laknat. Dalilnya apa? Ad-dunya mal'unah wa mal'unun kullu ma fiha. Bahwasanya dunia itu terlaknat dan seluruhnya terlaknat. Ini Pak, ya Allah. Makanya tadi kita kan jual. Ya, ketika kita jual, kita berikan hari kita dapat apa? Kalau misalnya kita dapat amal soleh, maka bayaran dari Allah adalah surga. Tapi kalau kita nggak punya amal soleh, nggak dapat bayaran surga, larinya kemana? Neraka. Usulnya yaitu lemah, bodoh, merugi, kemudian habis itu apa? Sesat, kemudian habis itu laknat. Dan masya Allah, ternyata di waktu yang sama Allah kasih apa Pak? Lawannya. Yang pertama apa? Jahal, bodoh. Lawannya apa Pak? Ilmu. Allah menyebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Allah menyebutkan masalahnya, Allah ngasih kunci jawaban. Apa? Ilmu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan akan dibuat pintar dalam urusan agama. Caranya apa? Belajar. Apa usahanya ini? Berarti usaha yang kita lakukan ini adalah untuk menghindarkan keburukan nomor pertama. Yang kedua, doif. Wa khuliqal insanu doifa. Apa kuncinya? Iman. Al mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min doif. Orang mukmin itu hakikatnya adalah kuat. Nah, kemudian yang ketiga, khusran. Apa khusran? Rugi. Lawannya rugi apa? Untung. Apa ayatnya yang berkaitan dengan untung? Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat tadi apa? Dolal. Apa dolal? Sesat. Kuncinya di mana? Hidayah. Cara hidayah dapatnya dengan apa? Salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kelima adalah laknat. Allah Ta'ala berfirman, yaitu wallahu yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk kalian, dan Allah menginginkan kalian agar keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian wa kana Allahu bil mu'minin rahimah. Jadi laknat lawannya adalah rahmat. Rahmat Allah tertuju pada siapa? Orang beriman. Jadi kesimpulannya apa? Bahwasanya kalau kita kan sudah jual nih setiap hari, jual, kita kasih umur kita, dapatnya apa? Kejarlah iman. Kejarlah iman, kejarlah amal soleh. Dengan iman dan amal soleh, Allah ngasih bayaran surga. Maka kalau Allah kasih bayaran surga, orang tersebut telah terbebas. Tapi kalau nggak ada iman dan amal soleh, Allah nggak ngasih bayaran surga. Kalau Allah nggak ngasih bayaran surga, ya sudah, 5 ini masih apa? Menempel. Kalau 5 ini masih menempel, berarti larinya kemana? Neraka. Neraka itulah famubikuha. Maka orang itu menenggelamkan, membinasakan dirinya sendiri ke dalam neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, intinya adalah itu, kesimpulan dari semua tadi 3. Kita menjual apa kita dapat dan apa kita beri.
apa kita beri dan apa yang kita dapat. Mudah-mudahan kita dapat mengusahakan yang terbaik dari umur kita sampai ketika hari-hari itu merotol, maka kemudian kita dapatkan ganjaran yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita orang-orang yang telah mendahului kita, kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga, dan siapapun yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada mereka, meskipun kita berbeda alam dengan mereka, tapi doa kita bisa menerangi kubur mereka, doa kita bisa melampangkan kubur mereka, doa kita bisa memberikan kebaikan buat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan rahmat kepada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.